Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak ibu, baik kelas 5 maupun kelas 6, ketika ibu bertanya gimana kabarnya hari ini, nanti kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Bisa? Oke, kalau bisa kita coba bareng-bareng ya anak-anak. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu ingin kelas 6 yang menjadi pemimpin doanya. Silahkan ketua kelas 6 dipimpin doanya, nak. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang ibu mau mengecek kehadiran kalian. Untuk kelas 5, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah semuanya hadir ya. Dan untuk kelas 6, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak kelas 5 dan kelas 6, hari ini kalian belajarnya digabungkan menjadi satu ruangan. Nah, hari ini kita akan belajar mata pembelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, untuk materi kelas 5 itu tentang makanan dan dimakan. Dan untuk materi kelas 6 itu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Oke, agar kalian belajarnya lebih semangat lagi, Ibu ada ice breaking untuk kalian, yaitu tepuk semangat. Mau? Oke, kalau mau boleh silakan semuanya berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya sudah semangat untuk belajar hari ini? Oke. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi untuk kelas 5 terlebih dahulu. Nah, untuk kelas 6, Ibu harap kalian bisa tenang dan bekerja sama saat dalam proses pembelajaran. Begitupun sebaliknya. Nanti setelah Ibu sudah mengajarkan kalian kepada kelas 5, tolong Ibu harap kalian bisa bekerja sama dan tenang saat proses pembelajaran nanti di kelas 6. Baik anak-anak kelas 5, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian dapat mengidentifikasikan peran makhluk hidup pada rantai makanan. Anak-anak, pernahkah kalian melihat seekor kucing mengejar tikus atau katak menangkap serangga? Pernah? Nah, itu adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau produsen ke herbivora atau pemakan tumbuhan, kemudian ke karnivora atau pemakan daging, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki perannya masing-masing. Komponen rantai makanan yang pertama itu produsen.
Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Komponen rantai makanan yang kedua itu ada konsumen, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lainnya. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan. Contohnya ada belalang dan kelinci. Dan yang kedua itu konsumen tingkat 2, yaitu karnivora atau pemakan daging. Contohnya ular dan katak. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3, yaitu karnivora atau pemakan karnivora lainnya. Contohnya elang dan singa. Selanjutnya ada komponen rantai makanan yang ketiga, yaitu penguraian. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Ada juga pentingnya rantai makanan. Rantai makanan sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi burung pemakan serangga juga akan berkurang. Baik anak-anak, inilah contoh rantai makanan di sawah. Bisa dilihat. Baiklah anak-anak kelas 5, itulah tadi pembahasan materi kita tentang memakan dan dimakan pada rantai makanan. Oke, sebelum Ibu melanjutkan mengajar di kelas 6, apakah anak-anak kelas 5 ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Oke, kalau tidak, Ibu harap kalian bisa bekerja sama dan tenang saat Ibu mengajar di kelas 6. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Baik anak-anak kelas 6, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian dapat membedakan berbagai cara hewan berkembang biak. Anak-anak, ada yang tahu tidak, di dunia ini banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu, Bu? Oke, sebelumnya anak-anak ada yang tahu tidak apa itu berkembang biak? Belum ada yang tahu ya? Oke, Ibu akan menjelaskannya. Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sejenisnya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya tadi, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar, mereka tidak memiliki daun telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-cirinya, mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contohnya ada sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada ovovivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contohnya ada ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lainnya. Baik anak-anak, materi sudah Ibu jelaskan semua ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian.
Untuk kelas 5, Ibu akan memberikan LKPD dan membentuk sebuah kelompok. Setiap kelompok berisi 5 orang saja ya. Nanti kalian berdiskusi kepada kelompoknya masing-masing. Setelah berdiskusi, satu perwakilan kelompok saja maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan tugas untuk kelas 6, Ibu akan memberikan latihan soal atau soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan, setelah kerjakan nanti kalian kumpulkan lagi kepada Ibu. Oke anak-anak, apakah bisa dimengerti semuanya? Baik, terima kasih. Halo. Hai. Oke, untuk anak-anak kelas 5 dan kelas 6, kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya? Oke, kalau sudah selesai, kelas 5, boleh satu perwakilan kelompok saja maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat temannya. Oke, untuk anak-anak kelas 6, silahkan dikumpulkan latihan soalnya kalau sudah selesai. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai ya. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Tadi ada kesulitan tidak dalam mengerjakan tugas kelompok dan latihan soal yang Ibu berikan tadi? Tidak ada. Wah, berarti kalian semua baik kelas 5 maupun kelas 6 sudah paham dan mengerti tentang materi pembelajaran kita hari ini ya. Oke, membosankan atau menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, wah sangat menyenangkan sekali ya. Anak-anak, baik untuk kelas 5 dan kelas 6, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah berpartisipasi dan bekerja sama dalam proses pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dan salam. Tadi kan sebelum belajar ketua kelas 6 yang memimpin doanya. Sekarang Ibu mau untuk ketua kelas 5 yang memimpin doa sebelum pulang. Silahkan nak. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi besok di pertemuan selanjutnya ya. Bye-bye.